Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau tokoh-tokoh agama menolak kampanye politik di rumah ibadah. Iyalah ibadah. Masih ingat kan, Gra, kemarin itu soal bendera partai yang dibentangi di masjid itu tuh. Partainya tuh kalau nggak salah Partai Umat. Nah, waktu itu bendera Partai Umat ini dibentangin di Masjid Raya At-Taqwa, Cirebon, Jawa Barat. Nah, itu tuh nggak boleh sebenarnya. Iyalah, lucu aja gitu bang. Coba deh, lu bayangin nih, kalau semisal ada orang dari partai B, cuk mau ibadah nih. Di tempat ibadahnya ini ada bendera partai A. Terus kayak nggak jadi ibadah dia. Iya, makanya. Kan gimana gitu, apalagi yang partai A-nya misalnya rivalnya partai B gitu. Terus kayak, adalah gue nggak jadi ibadah. Lah, kan jadinya untukmu partaimu, untukku partaiku, kan aneh ya. Aneh banget kan. Kocak banget sih. jadi kayak gitu. Iya, makanya tuh tokoh-tokoh agama yang penganut kepercayaan menolak kampanye maupun memanuver politik itu tuh harusnya nggak boleh di rumah ibadah ya. Itu kan apalagi sekarang udah mau menjelang Pilpres 2024 kan. Gitu. Makanya aksi itu disuarain pas lagi jalan sehat katanya tuh di Jakarta kemarin Sabtu tanggal 14 kemarin tuh. Dalam rangka apa tuh? Apa ya, kayak setahu gue nih kayak dalam rangka memeriahin Hari Amal Bakti atau HAB. Itu ke-77 kalau nggak salah tuh di Kementerian Agama deh kalau nggak salah. Ngalah gitu. Iya sih bang, lagian kan juga setahu gua ya, di undang-undang pemilu itu ya juga nggak boleh kan. Diatur juga tuh soal komitmen buat nggak ngegunain rumah ibadah buat tempat-tempat kampanye. Benar atau banget. ya aktivitas politik gitu. Ya rumah ibadah ya khusus ibadah aja, jangan macem-macem. Bener. Ya, hal-hal yang baik itu kan adanya dalam agama nih ya kan. Tapi ya semua agama juga ngajarin hal yang kebaikan juga. Tapi jangan sampai disalahgunain gitu buat hal-hal yang buruk, buat memecah belah, apalagi buat sampai nebar kebencian gitu kan. Kan nggak bagus jadinya kan, malah jadi jelek agamanya jadinya. Iya bener banget ya, jangan sampai ya di tahun politik ini agamanya digunain buat kepentingan pribadi gitu kan, kepentingan politik. Ya itulah, ya politisasi agama juga, jangan ya. Ya apalagi kalau udah masuk tahun politik, yang tadinya nggak pakai peci, sekarang jadi pakai peci. Itu pencitraan atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih bang. Lu sering mantengin TikTok nggak? Nggak pasti. Nggak, ya kan? Nah, di TikTok tuh ada live gitu kan bang. Pasti tau lah live TikTok. Nah, biasanya tuh ya di FYP gue tuh live-nya ya kalau nggak baju, skincare, gitu-gitu lah ya. Tapi ya suatu malam nih gitu kan, kebangun kan, lihat TikTok gitu. Suatu malam. Panjang nih. Suatu malam gitu. Iseng buka TikTok nemu orang live kayak lagi di kali gitu atau kayak di kubangan gitu, terus mandi lumpur gitu. Oh iya, gue tahu tuh. Itu kalau nggak salah sumur di dalam sumur pendek terus diguyur-guyur. Iya, gitu. banyak, ada sumur, ada sungai. Aneh deh gitu kan. Jadi yang gue baca tuh ya kayak kalau semisal dia dikasih gift nih, ya dia bakal ngeguyur badannya gitu. Nah, gift itu tuh bisa dicairin gitu jadi cuan. Oh, gila, apa gue ikut-ikutan guyur aja kali ya? Guyur. Jangan dong. Masa guyur-guyur ikutan juga? Nggak dapet cuan. Ya enggak dong. Nah itu tuh beritanya, ya orang-orang bilangnya itu namanya ngemis online. Nah, fenomena itu tuh ya ngebuat netizen ngerespon tajem lah gitu. Benar. Ya ngemis online itu ya sambil mandi lumpur tadi tuh dinilai ngejatuhin nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Gue sempat sempat ngelihat feednya Instagramnya Tristan Muslim tuh juga ngebahas itu tuh. Nah kemarin gue juga baca tuh ada salah satu dosen sosiolog Universitas Udayana nih, Wahyu Budi Nugroho, bilang kalau seakan-akan konten yang dibuat sama pengemis online itu kan dapat diukur dan dapat keuntungan finansial lah ya. Nah tapi di sisi lain juga ada nilai kemanusiaan yang rendah, jadi yang turun banget. Iya, gitu. apalagi kalau kayak gitu kan ya orang-orang langsung ngikut kan. Ini ngasilin duit nih, gampang tinggal guyur-guyur, jadi ngikut gitu kan. Ya kalau soal uang kan gitu kan biasanya kayak ngikut-ngikutin gitu. Nah Bang, Pak Wahyu ini bilang kalau kejadian itu
ya seakan-akan monetize gitu loh, ya seolah uang itu bisa ngukur segala sesuatu gitu, termasuk harga diri. Ya gimana coba, masa kakek-kakek udah renta guyur-guyur, ibu-ibu mandi di sungai kumuh gitu-gitu kan aneh-aneh ya. Benar. Itu kan ya menciderai nilai-nilai kemanusiaan gitu. Ya meskipun ya pelakunya nggak masalah sih, ya nggak masalah sih gue guyur-guyur apa segala macem. Cuman kan dilihatnya nggak enak ya. Benar. Apalagi udah tua kan, udah berumur, dapat duit sih dapat duit, ya duitnya buat berobat juga. Makanya sama aja bohong, nggak dapet apa-apa. Ya, kita paham sih ya, tapi nggak gitu juga gitu. Ya kita punya uang buat nge-give. Kita punya uang nih buat nge-give orang itu buat ngelakuin satu hal, itu juga harusnya jangan semena-mena juga gitu loh. Ya dalam tanda kutip itu lu mainin manusianya kayak gitu loh. Gue kasih lu gift ini, lu ngelakuin hal ini, tapi kan dia ngelakuinnya macem-macem gitu kan. Ya walaupun buat challenge gitu ya, tapi nggak layak lah seenggaknya. Ya walaupun ya balik lagi yang tadi gue bilang, ya lu ngelakuin hal itu cuma buat bayar rumah sakit doang jatuhnya, bukan buat lu makan jadinya. Iya, waktu itu juga ada tuh yang trennya kalau misalkan dikasih gift, dia makan pedes, cabai banyak gitu-gitu kan. Ya bukannya gimana-gimana ya Bang, tapi kan ya gimana gitu dilihatnya kan. Ya, tapi ya intinya ya kalau semisal udah nggak ada yang ngasih gift tuh, pastinya nih udah sepi nih, bakal hilang sendiri sih yang tren-tren kayak gitu. Ya banyak yang ngikutin kan, kayak ya karena yang tadi gue bilang, wih dapet duit Cuan gitu, instan lah ya. dapet cuan instan, cuma gue dapet duit gitu. Kalau udah sepi ya berhenti, nggak ada. Emang harusnya di-blok akun-akun kayak gitu sih. Bener. Tapi gede loh views-nya, Iya, makanya harus di-blok aja, report gitu. di-report, kan meresahkan gitu loh. Tapi kalau misalkan ada yang bilang itu kan dia cari duit, itu menurut lo gimana? Ya kocak sih, lu cari duit lu nggak punya konsep. Mending ini ya, mending kayak live shopping gitu kan. Ada bendanya yang bisa dijual. Iya, yang dijual. Gitu, Bener nggak banget. cuma gayung sama sumur doang terus dimandiin ke badan. Oh, bisa mungkin jualan gayungnya gitu. Iya, bener. Jualan gayungnya, jangan jebur-jebur aja, gayungnya juga harus ada. Parah sih tuh orang-orang kayak gitu tuh. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama ini dari @userqn5bn2bj7d di video seruput kopi yang judulnya elektabilitas Ganjar naik meski belum jadi capres. Nah, komentarnya gini nih. Jakarta telah membuat keputusan yang fatal. Masa Indonesia mau membuat keputusan yang fatal di 2024? Pastikan calon presiden yang ada dipelajari dan meneliti rekam jejak nyata, prestasi nyata, visi dan misi yang rasional, kapabilitas, kapasitas, dan bertanggung jawab yang dipilih di 2024. Jangan yang menghalalkan segala cara, politik identitas, dan prestasi cuma wacana dan narasi saja. Ya, komentar ini tuh mau ngingetin nih sama penonton Coklat TV, sama aksi tata kata yang dulu dilakukan sama Pak Anies sebelum jadi gubernur. Pinter banget tuh ngomongnya kan. Ternyata ya omongannya ya berbalik ke dirinya sendiri. Jakarta ya di bawah kendalinya dia malah ngalamin kemunduran gitu. Ya ini ya pas lah sama kalimat Anies yang berbunyi Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ini ya pas lah. Pas lah ya. Pas lah. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya ya, Gra. Ini ada dari Ida Bagus Gede Mandara Girls 7737 di video timeline Denny Siregar yang judulnya nggak ada PDIP, nggak ada Jokowi. Waduh. Komentarnya gini nih. Jujur, dulu saya pilih Jokowi karena figur sederhana, sukses wali kota Solo dan gubernur Jakarta. Tapi simpati dengan PDIP karena mau mencapreskan Jokowi dan secara pribadi salut dengan Ibu Mega. Berani dan kuat terbukti. Bagi saya, sosok Ibu Mega yang luar biasa. Jokowi juga sangat layak mendapatkan apresiasi luar biasa karena terbukti tulus, berani, sungguh-sungguh untuk membangun bangsa ini dengan tantangan dunia internasional. Ibu Mega dan Bapak Jokowi sama-sama membanggakan. Tidak elok dan pantas diremehkan sama sekali. Terima kasih. Wah, kalau pendapat ini yang gue tanggepin ya. Jadi kayak setelah HUT kemarin PDIP tuh ya, banyak banget yang membenturkan antara Jokowi dan PDIP nih. Padahal sebenarnya ya nggak ada apa-apa di antara mereka juga gitu loh. Nah, komentar ini nih mencerminkan atau mengaminkan konten-konten timeline, mengingatkan kembali lah pada sejarah. Karena tanpa persetujuan PDIP, Jokowi juga nggak pernah jadi presiden gitu loh.
Ya karena sejak pertama kali jadi wali kota Solo kan kendaraannya kan dari PDIP gitu. Rumit ya. Nah, komentar selanjutnya dari Entung97 di video Fatwa Guntur Romli dengan judul Indahnya Toleransi, Gereja Jadi Tempat Sholat dan Mengungsi. Nah, komentarnya gini, terus terang saya terharu dan berkaca-kaca. Beginilah seharusnya wajah Indonesia, wajah yang penuh toleransi. Kita pasti akan menjadi bangsa yang hebat karena seluruh masyarakat akan bisa bekerja sama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Waduh, setuju banget nih. Ini gue suka nih sama yang toleransi gini nih. Wajah asli Indonesia itu ya bangsa yang toleran gitu, saling ngasihi, gemar gotong royong. Tapi ya setelah negara api menyerang, dikit-dikit suka ngafirin, larang-larang, sesuatu yang menurut gue nggak masuk akal gitu. Ya padahal kan dalam kelompok mayoritas itu ya harusnya kan nggak kayak gitu ya, tapi ya banyak yang suka rese gitu. Tapi ya ada juga yang open minded ada gitu. Tapi ya kelihatannya dominan ya karena dibiarkan lama itu tuh yang intoleran gitu. Mereka ini nggak Indonesia banget. Gue suka tuh postingan lu kemarin tuh, toleransi gitu tuh. Keren ya? Iya lucu, gue seneng gitu liatnya. Tidak baru Muhammad juga. Itu seru banget sih gitu. Indah lah ya. Indah jadinya. Ya yang sensitif skip lah. Iyalah benar. Ya. Oke, kita lanjut komentar selanjutnya. Lanjut. Ada dari IS91 CPAK PUH4 di video pojok Kang Sobari dengan judul Saridin dan Spiritualisme Islam Kita. Komentarnya gini nih. Budayawan yang kritis menyikapi kondisi sosial, keagamaan, bahkan politik yang terjadi sejak zaman Orde Baru. Dan hari ini, Kang Sobari mulai beredar lagi menggitari Republik ini. Semoga kehadirannya menambah kasana dan kedewasaan kita dalam menyikapi keadaan sosial dan politik yang bergolak di hari ini. Waras terus Kang Sobari. Gitu. Nah, dari tokoh Saridin ini kita juga belajar nih bahwa kalau Islam ya jangan jadi Islam orang Arab gitu. Karena kita punya identitas Nusantara. Terima ajarannya it's okay, tapi jangan budayanya lah. Karena kita ini udah punya budaya sendiri. Bener gitu. banget. Ini baru Islam yang benar kayak gini nih. Bukan Islam kerumunan yang tidak kritis gitu. So jadilah diri sendiri aja gitu loh. Jangan suka ngekor bangsa lain lah. Begitu juga dalam beragama kan. Iya. Kan Gus Dur juga pernah bilang kan, agamamu agamaku gitu. Nah itu ngingetin kita kayak kata-kata Soekarno ya, kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Nah kalau jadi orang Kristen ya jangan jadi orang Yahudi, gitu. Kita tetap jadi bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Nusantara gitu. Bener banget. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.